Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas part kelima dari materi kimia yang selalu muncul di UTBK. Yuk langsung simak videonya ya adik-adik, semoga bermanfaat. Oke, bab kimia selanjutnya yang selalu muncul di UTBK adalah stoikiometri ya. Nah, stoikiometri ini adalah bab kimia yang paling wajib karena hampir di semua bab kimia yang ada perhitungannya itu pasti ada stoikiometrinya ya, karena stoikiometri adalah perhitungan dasar kimia. Tapi untuk video ini kita bahas soal stoikiometrinya yang murni tanpa dicampur bab yang lain. Nah, karena stoikiometri ini ada banyak tipe soalnya, di sini kita bahas 4 tipe soal yang sering muncul ya, yang sering ditanyakan. Oke, tipe soal yang pertama di sini ada persamaan reaksi, terus ada massa zatnya diketahui, yang ditanyakan massa produknya berapa. Oke, langkah pertama kalau udah ngomongin reaksi itu wajib kalian setarakan ya. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya nih. Oke, di sini ada CaO ditambah AlF3 itu menghasilkan CaF2 ditambah Al2O3. Oke, reaksi itu setara kalau jumlah atom di kiri itu sama dengan jumlah atom di kanan. Oke, kita cek satu-satu ya. Oke, jumlah Ca-nya dulu. Ca di kiri itu 1, di kanan 1, berarti itu udah sama ya. Oke, kita ke Al, Al-nya di kiri 1, di kanan 2. Berarti di kiri itu harus kita kalikan 2. Nah, terus F-nya berarti berubah ya. F di kiri jadi 6, di kanan itu cuma 2. Nah, berarti di sini harus kita kalikan 3 ya, biar jadi 6. Berarti Ca-nya jadi berubah juga ya. Ca di kanan jadi 3, di kiri masih 1. Berarti CaO-nya kita kalikan juga 3. Nah, oksigen biasanya di akhir buat ngecek ya. Oksigen di sini di kiri udah 3, di kanan juga 3, berarti reaksinya udah setara. Nah, langkah selanjutnya kalau reaksi udah setara itu kita cari mol. Jadi satuan apapun yang diketahui di soal harus kita ubah ke dalam satuan mol. Oke, sekalian kita ingat-ingat lagi ya. Mol itu kalau diketahuinya gram, kita bagi dengan mr. Kalau diketahuinya volume pada keadaan STP, mol itu sama dengan VSTP dibagi 22,4. Kalau diketahuinya jumlah partikel, mol itu Jp dibagi bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Satu lagi kalau diketahuinya molaritas. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Jadi ini ya, rumus untuk mengonversi satuan lain ke dalam satuan mol. Ya, karena di sini yang diketahuinya itu adalah gram. Satuan gram berarti bisa kita cari molnya pakai rumus gram per mr ya. Oke, di sini CaO-nya gramnya 11,2, mr-nya 56, berarti molnya 0,2 ya. Lalu AlF3-nya 8,4 dibagi 84, itu 0,1 mol. Nah, kalau data mol yang diketahui itu ada 2, reaksinya diketahui dua-duanya, kita nggak bisa langsung nentuin mol produknya itu berapa ya, tapi harus kita cari dulu reaksi pembatasnya yang mana. Jadi ini reaksinya kita MRS-in dulu ya. Kita cari dulu mana yang jadi reaksi pembatas atau mana yang habis. Nah, yang jadi reaksi pembatas itu adalah yang nilai mol per koefisiennya itu harus paling kecil ya. Nah, ini yang paling kecil itu yang akan habis atau yang jadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah yang menjadi patokan untuk menentukan mol lainnya pada saat bereaksi ya. Nah, kita lihat 0,2 dibagi 3 yang CaO dibandingin sama 0,1/2 itu kan lebih kecil, 0,1/2 ya. 0,1/2 lebih kecil, jadi AlF3 yang bakal habis atau dia yang jadi reaksi pembatas ya. Kalau habis itu berarti yang bereaksinya semuanya ya, sisanya 0. Oke, berarti AlF3 jadi reaksi pembatas. Buat nentuin mol yang lainnya tinggal kita bandingin dari perbandingan koefisien ya. Oke, misalnya kita mau nyari mol CaO yang bereaksinya berapa, berarti tinggal kita bandingkan koefisiennya CaO yang ditanya per koefisien AlF3 yang diketahui dikali mol yang diketahui ya. Berarti 3/2 dikali 0,1. Berarti CaO-nya itu 0,15 mol. Oke, kita sebenarnya langsung ke Al2O3 juga nggak apa-apa ya, karena yang ditanya itu Al2O3. Nah, kalau mau nyari Al2O3 berarti kita bandingkan koefisiennya 1 per yang diketahuinya 2 dikali 0,1, berarti 0,05. CaO-nya kalau mau dicari berarti 0,15 juga ya. Oke, sisanya berarti di sini 0,05, di sini 0,15, di sini 0,05. Oke, berarti kita dapat ya mol Al2O3-nya itu 0,05 mol.
Nah, karena yang ditanyakannya itu massa atau yang ditanya dalam satuan gram, berarti kita pakai lagi persamaan mol sama dengan gram per mr. Berarti untuk nyari gramnya tinggal mr-nya kepindah ruas ya, jadi mol dikalikan mr. Oke, tinggal kita masukkan nilainya, molnya itu 0,05. MR-nya juga diketahui ya, MR-nya itu 102. Oke, dihitung berarti dapat nilainya itu 5,1 gram. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya yang B ya. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik cara mengerjakan soal stoikiometri reaksi. Oke, lanjut ke tipe soal berikutnya. Di sini diketahui ada cuplikan ya. Cuplikannya itu mengandung besi, terus ada persamaan reaksi, diketahui volume gas hidrogennya sekian, yang ditanyakan kadar besi dalam cuplikan. Oke, berarti yang ditanya itu persen Fe dalam cuplikan ya. Nah, setiap ditanyakan satuan persen, itu kita selalu ngebandingin sesuatu per sesuatu dikali 100%. Nah, yang dibandingin itu yang disebutin duluan per yang belakangan kali 100%. Berarti kita ngebandingin Fe per cuplikan kali 100%. Yang dibandinginnya bebas ya, yang penting satuannya sama. Nah, karena cuplikannya itu diketahui dalam satuan gram, berarti Fe-nya juga harus dalam satuan gram juga. Nah, intinya kita cari dulu nih massa Fe-nya berapa dari persamaan reaksi yang diketahui. Oke, di sini reaksinya itu Fe ditambah H2O menjadi Fe3O4 ditambah H2. Nah, karena belum setara, jangan lupa kita setarakan dulu. Kiri sama kanan harus sama ya. Fe-nya di kiri 1, di kanan 3, berarti di kiri kita kalikan dulu 3. Terus oksigennya di kiri 1, di kanan 4, berarti kita kalikan 4 ya di H2O-nya. Berarti hidrogennya di kiri jadi 8, di kanan 2, berarti kita kalikan juga 4 ya. Oke, ini reaksinya udah setara. Nah, kalau udah setara, langkah selanjutnya sama kayak tadi ya, kita cari mol. Nah, di sini ada gram, tapi di sini gramnya itu gram cuplikan ya. Nah, kalau cuplikan itu berarti masih ada senyawa lainnya, berarti itu nggak bisa kita ubah ke dalam satuan mol. Nah, yang bisa kita ubah ke mol itu berarti cuma yang 4,48 liter ini ya pada STP. Punyanya hidrogen, berarti kalau STP tadi mol itu sama dengan V dibagi 22,4. Berarti 4,48 dibagi 22,4. Itu hasilnya sama dengan 0,2 mol. Karena kita mau nyari Fe, langsung kita bandingin aja ya. Langsung kita bandingkan ke Fe. Ini nggak perlu MRS lagi karena datanya cuma satu yang diketahui. Oke, berarti yang ditanya, koef ditanya per diketahui kali mol diketahui. 3/4 dikali 0,2 sama dengan 0,15 mol. Oke, udah dapat molnya, berarti sekarang kita cari gramnya ya. Gramnya itu tinggal molnya dikalikan AR. Molnya 0,15, AR-nya diketahui 56 ya. Berarti ini hasilnya sama dengan 8,4 gram ya. Oke, sekarang kita udah dapat massa dari Fe-nya ya. Berarti kalau ditanya persen Fe dalam cuplikan, langsung kita bandingin aja gramnya Fe per gram cuplikan dikalikan 100%. Oke, gram Fe-nya tadi 8,4 per gram cuplikannya diketahui 16,8 dikali 100%. Oke, ini kalau kita coret 1/2 ya. Berarti persennya itu sama dengan 50%. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke tipe yang lainnya ya, masih tentang stoikiometri. Di sini diketahui ada persen massa dari atom Ti ya. Diketahui persennya 36%. Terus ada tetapan Avogadro, diketahui nilainya 6 kali 10 pangkat 23, walaupun sebenarnya 6,02 ya, tapi kalau di soal dimintanya 6, kalian ikutin soalnya aja. Yang ditanyakan jumlah atom Ti yang terdapat dalam 8 gram mineral. Jadi diketahui mineralnya masanya 8 gram. Yang ditanya jumlah atom Ti ya. Jumlah atom itu sama dengan jumlah partikel. Oke, tadi hubungan mol sama jumlah partikel kan, mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro ya, atau disimbolin L. Nah, jadi rumus ini yang nantinya akan kita pakai. Nah, cuma di sini kan gram yang diketahui itu gram mineral ya, tapi yang ditanyakan itu kan Ti-nya aja ya. Berarti pertama kita harus tahu dulu massa Ti yang ada dalam 8 gram mineral ini. Kita cari dulu ya. Nah, berarti nilai gram Ti itu adalah sama dengan
persennya tuh kan 36% dari mineral ya, berarti gram Ti sama dengan 36% dikalikan gram mineralnya. Oke, kita hitung ya, berarti 36/100 dikali 8. Oke, dapat massa Ti-nya itu sama dengan 2,88 gram. Oke, karena Ti-nya udah dapat, kalau ditanya jumlah atom berarti rumusnya tinggal dipindah ruasin ya, berarti mol dikalikan L atau dikali bilangan Avogadro. Nah, mol itu kan gram per mr ya, atau gram per AR kalau unsur. Jadi untuk nyari molnya kita bagi dulu ya, 2,88 dibagi AR-nya itu 48. Dikali bilangan Avogadro-nya tadi ikutin soal ya, 6 kali 10 pangkat 23. Oke, tinggal kita hitung, berarti 2,88 dibagi 48 itu 0,06 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 0,36 kali 10 pangkat 23, atau kita ubah jadi 3,6 kali 10 pangkat 22 ya. Berarti jawabannya itu yang E. Oke, kita lanjut ke tipe soal terakhir yang akan kita bahas ya untuk bab stoikiometri ini. Di sini diketahui ada kafein, kandungan tiap unsurnya diketahui, yang ditanyakan itu rumus empirisnya apa? Oke, kita ingat-ingat lagi pengertian dari rumus empiris ya. Nah, jadi rumus empiris itu adalah rumus dengan perbandingan jumlah mol unsur yang paling sederhana ya. Nah, angka-angka indeks yang ada dalam senyawa itu menyatakan perbandingan mol ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya rumus empirisnya apa, intinya kita cari perbandingan mol tiap unsur penyusunnya itu seperti apa ya. Oke, kita cari perbandingan mol untuk unsur-unsur penyusun kafein. Di sini unsurnya tadi terdiri dari karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Oke, kita bandingkan molnya ya. Mol C banding mol N, banding mol O, banding mol H. Nah, untuk soal ini yang diketahuinya itu kan persen ya. Nah, persen itu bisa dianggap sebagai persen massa atau mewakili nilai gram dari tiap unsurnya. Jadi buat nyari molnya itu tinggal pakai rumus gram per AR. Nah, untuk AR-nya sendiri, biasanya untuk keempat unsur ini AR-nya nggak diketahui karena dianggap kalian udah hafal ya. Jadi, hafalin lagi AR untuk keempat unsur ini. C itu 12, N itu 14, oksigen itu 16, satu lagi hidrogen itu 1 ya. Oke, berarti tinggal kita cari mol C itu tinggal bandingkan gramnya atau persennya itu 49,5 per AR-nya 12. Kita bandingkan dengan nitrogen itu 28,9 per 14 banding oksigennya 16,5 per 16 banding. Nah, untuk hidrogennya itu kan sisanya kan, sisa persennya itu. Nah, kita hitung dulu. Persen itu totalnya 100% ya. Berarti persen hidrogennya sama dengan 100 dikurangi ketiga nilai persen yang diketahui ya. Oke, berarti sama dengan 100 dikurangi, ini kalau dihitung itu 95. Berarti sama dengan 5% ya. Persen hidrogen atau gram hidrogennya itu sama dengan 5. Dibagi AR-nya 1. Oke, kita hitung ini hasilnya sekitar 4 ya, 4, sekian. Terus yang ini itu 2, sekian. Ini 1, sekian. Banding 5. Nah, karena perbandingan unsurnya itu harus bilangan bulat dan sederhana, jadi kita sederhanakan ya, atau kita bulatkan jadi 4 banding 2 banding 1 banding 5. Nah, ini kan perbandingannya udah paling sederhana ya, udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti rumus empirisnya langsung ya. Rumus empirisnya C4, N2, O, H5. Berarti jawabannya yang D ya. Oke adik-adik, jadi sekian ya beberapa tipe soal stoikiometri yang biasanya ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.